Halo semuanya, saya Kito akan menjelaskan tentang proposal program pembinaan mahasiswa kewirausahaan tentang makanan dan minuman yang namanya Titanic. Disusun oleh Muhammad Bobin Hidayat sebagai CTO, Maria Marwah sebagai CMO, Aprilia Sisi sebagai COO, Julian Ferinda sebagai CFO, dan saya Kito sebagai CEO. Latar belakang, fenomena pasar dan gaya hidup. Perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama generasi muda, yang menyukai produk yang praktis, kekinian, dan memiliki cita rasa khas seperti manis dan sebagai rasa gurih. Tren kuliner, tingginya minat pasar terhadap makanan ringan seperti dimsum dan minuman segar seperti Thai tea. Konsep produk Thai tea, filosofi nama kemungkinan tak pernah tenggelam dengan konsep produk bernama Titanic. Unique selling point, penggabungan cita rasa oriental dan kesegaran khas Thailand, kualitas bahan premium dengan harga terjangkau. Penyajian modern dan estetik untuk menarik minat kaum milenial atau Gen Z. Visi kewirausahaan inovasi mengembangkan potensi kreativitas melalui program pembinaan mahasiswa wirausaha. Daya saing membuktikan bahwa produk lokal mampu bersaing dengan brand kuliner luar negeri, modern dan estetik untuk menarik minat kaum milenial atau Gen Z. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April. Saya di sini sebagai COO dari usaha Titanic ini. Saya akan menjelaskan profil perusahaan Titanic. Dari sisi tujuan, Titanic hadir sebagai wadah pemberdayaan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan jiwa wirausaha, bukan sekedar jualan produk. Kami juga ingin memberi kontribusi ekonomi, walaupun dimulai dari skala mahasiswa. Sebagai COO, fokus saya pada penerapan nilai utama perusahaan, yaitu inovasi, higienitas, dan pemberdayaan. Jadi dalam operasional, kami memastikan proses produksi bersih, terkontrol, dan dijalankan secara profesional melalui dukungan program P2MW. Bukan hanya berorientasi pada profit semata. Untuk konsumennya, kami memiliki target pasar yaitu pria dan wanita usia 18 tahun sampai 40 tahun, khususnya mahasiswa dan pekerja kantor yang menyukai kuliner trendy dan instagramable. Dari sisi operasional, kami menjawab kekhawatiran konsumen soal kebersihan dan keaslian rasa dengan menjaga standar higienitas serta kualitas produk yang konsisten. Lalu slide selanjutnya di sini ada spesifikasi produk. Pada slide ini menjelaskan pengalaman produk Titanic. Untuk minuman, kami mengusung Thai tea sebagai minuman ikonik Thailand yang berfungsi menyeimbangi rasa gurih dari dimsum. Kami menggunakan daun teh hitam asli Thailand yang memiliki aroma khas yang dipadukan dengan susu evaporasi dan susu kental manis, sehingga menghasilkan tekstur creamy yang pas. Minuman ini disajikan dingin dengan es batu kristal yang higienis dan dikemas ready to drink agar praktis dibawa. Sementara untuk makanannya, kami menghadirkan dimsum dengan rasa lembut dan gurih. Bahan utamanya, kami menggunakan daging ayam segar, udang, dan bumbu rahasia yang gurih dibungkus menggunakan kulit pangsit yang tipis. Dari sisi operasional, kami memastikan proses pengukusan dilakukan optimal agar teksturnya tetap lembut di dalam dan kenyal di luar. Tersedia sebagai pilihan topping serta saus cabai khas dan dengan perpaduan rasa pedas, manis, dan asam. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran Titanic. Strategi ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Untuk pemasaran digital, kami memaksimalkan Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis dengan konten-konten visual seperti proses produksi, keunikan rasa, serta testimoni pelanggan. Produk juga tersedia di beberapa platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, sehingga operasional harus siap dari sisi stok dan kecepatan layanan. Kami juga bekerja sama dengan influencer lokal untuk memperluas brand awareness. Yang kedua, ada pemasaran langsung. Di sini kami aktif membuka booth
di kegiatan kampus seperti bazar kewirausahaan dan acara komunitas. Selain itu, kami menerapkan sistem konsinyasi di kantin kampus, kafe, dan toko sekitar lingkungan usaha. Program promo kami itu seperti 5 dimsum dengan harga 20.000. Dan ada paket bundling hemat kami siapkan supaya menarik minat konsumen. Yang terakhir, ada penguatan identitas dan kualitas. Ini menjadi fokus utama operasional. Kami menggunakan kemasan modern dan estetik, menjaga quality control terutama kebersihan dan rasa, serta memberikan pelayanan yang baik agar konsumen puas dan melakukan pembelian ulang. Baik, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kak Mariam. Halo semuanya, mari kita masuk ke bagian yang sangat krusial, yaitu rencana keuangan dan anggaran. Di sini, tim kami menyusun estimasi secara realistis agar bisnis Titanic ini punya fondasi yang kuat. Fokus utama kami ada pada 3 hal, yaitu sumber pendapatan, yaitu jelas dari penjualan produk Taiti kita sebagai yang utama. Lalu alokasi dana, kami akan mengoptimalkan dana hibah dari P2MW secara efisien untuk menanggung biaya bahan baku, kemasan, hingga promosi. Lalu target akhirnya adalah kami ingin memastikan bisnis ini tidak hanya jalan di awal, tapi punya pertumbuhan yang berkelanjutan, yaitu sustainable, dengan meningkatkan kapasitas produksi dan jangkauan pasar. Nah, untuk menjalankan operasional tersebut, kami sudah merinci kebutuhan investasi awal. Seperti yang teman-teman lihat di tabel, total modal awal yang kami butuhkan adalah Rp2.500.000. Alokasi terbesarnya itu ada pada peralatan utama ya, seperti booth stand, kompor gas rinnai, dan panci streamer. Kenapa sih kami memilih hal tersebut? Kenapa kita memilih kualitas menengah ke atas? Yaitu agar lebih awet. Selain itu, kami juga sudah menganggarkan untuk aspek visual seperti poster dan spanduk, agar brand Titanic langsung bisa dikenali konsumen saat pertama kali buka. Mungkin teman-teman bertanya nih ya, bagaimana kami menghitung beban alat-alat tadi setiap bulannya? Nah, di sini kami udah menghitung nih, kira-kira umur ekonomis atau penyusutan asetnya seperti apa. Setiap barang punya masa pakai yang berbeda. Contohnya kompor dan boot kami targetkan bertahan selama 5 tahun. Sedangkan toples atau saringan mungkin hanya 1 tahun karena frekuensi pemakaian yang tinggi. Jika di total, biaya penyusutan biaya ekonomi per bulan yang harus kami sisihkan adalah sebesar Rp72.222. Angka ini sangat penting karena akan kami masukkan ke dalam perhitungan harga pokok penjualan, agar nantinya kita punya cadangan dana untuk membeli alat baru ketika alat yang lama sudah rusak. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya bacakan, Mariam, itu perhitungan variable cost minuman Thai tea. Variable cost minuman Thai tea pada Titanic itu membutuhkan plastik cup. Quantity itu 1000 pieces, harga satuannya itu 1000, totalnya jadi 1 juta. Susu kental manis atau SKM yang bentuk pouch 10 pieces dengan harga satuannya itu 17.000, jadi totalnya 170.000. Evaporasi kaleng, kuantitinya 10 pieces, harga satuannya 17.000, total 170.000. Ada gula pasir, kuantitinya 5 kilo, harga satuannya 18.000, jadi 90.000 totalnya. Ada es batu, itu kuantitinya 10 karung, harga satuannya 5.000, totalnya itu jadi 50.000. Sedotan es, kuantitinya itu 1000 pieces karena emang target penjualan kita itu 1000 pieces, harga satuannya 250, jadi totalnya 250.000. Ada air aqua 1 galon, kuantitinya 1 pieces, harga satuannya 20.000, totalnya 20.000. Ada Thai tea bubuk 40 gram, kita membutuhkan kuantitinya itu 3 pieces, harga satuannya itu 45.000, totalnya jadi 135.000. Jadi total perhitungan cost variabel pada minuman Thai tea Titanic itu Rp1.885.000. Bacakan perhitungan investasi makanan dimsum. Variable cost makanan dimsum Titanic. Ada mika makanan,
kuantitinya 1000 pieces, karena yang saya bilang kita itu target penjualan itu 1000 pieces, harga satuannya itu 1000, jadi totalnya 1 juta. Kulit dimsum kuantitinya 1000 pieces, sama seperti mika makanannya, karena kita target penjualannya itu 1000 pieces, harga satuannya itu 250, di 250.000. Rempah-rempah seperti kayak bawang, mungkin bawang putih dan lain-lainnya untuk pembuatan prosesi makanan dimsum ini, kuantitinya 3 kilo, jadi harga satuannya 50.000, total 150.000. Ada tepung tapioka 3 kilo, kuantitinya harga satuannya itu 30.000, jadi totalnya 90.000. Nah, daging udang itu kita membutuhkan kuantitinya 5 kilo, harga satuannya 35.000, totalnya itu 175.000. Ada daging ayam, kita membutuhkan kuantitinya itu 5 kilo, sama seperti udang, harga satuannya 30.000, totalnya itu jadi 150.000. Ada saus tiram, kuantitinya 2 pieces, dengan harga satuan 25.000, totalnya jadi 50.000. Ada kaldu jamur, kita membutuhkan kuantiti 2 pieces, harga satuannya 12.000, totalnya jadi 24.000. Ada garam dan merica, itu kita membutuhkan kuantiti 1 pieces, 15.000, totalnya itu jadi 24.000. Ada cabai campur, itu buat mungkin saus ya, kita membutuhkan 10 kilo, harga satuannya itu 30.000, jadi totalnya itu 300.000. Ada alat makan dimsum, kuantitinya itu 1000 pieces, dengan harga satuannya itu 500 perak, dengan totalnya itu 500.000. Kayak minyak wijen, itu kuantitinya 2 pieces 50.000, jadi totalnya itu 100.000. Jadi total variabel cost makanan dimsum Titanic itu 2.840.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan BP pada minuman Thai tea Titanic. Cost itu viskos itu dari umur ekonomis 72.000, ditambah variabel cost itu 1.885.000, ditambah lagi biaya lain-lainnya 700.000, totalnya itu 2.657.000. Ada HPP. HPP itu terdiri dari total cost, yang totalnya total cost itu 2.657.000. Produknya itu kita target penjualannya 1.000, jadi total HPP per produknya itu 2.657 rupiah. Di 8.000 itu harga jualnya, keuntungannya. Harga jualnya itu kan 8.000. Terus HPP-nya itu 2.657 rupiah. Itu dikurang, jadi dapatlah 5.343 rupiah. Jadi dikali lagi kan, karena kita hasilnya itu kita kali lagi, untuk produknya itu kan 1.000, jadi 1.000 itu target penjualannya itu total jadi 5.343.000 rupiah. Balik modal atau BP, keuntungannya itu kan tadi kan ada 5.343.000 rupiah. Investasinya itu kita tadi per HPP atau per produknya itu ada 2.657.000 rupiah. Jadi dibagilah, dapatlah untuk 2 bulan kita mendapat keuntungan pada minuman Thai tea Titanic ini. Terusnya ada cara ngitungnya lagi, itu untuk per unitnya itu ada 5.343.000 rupiah dibagi 2.657. Jadi kita untuk penjualan itu 2.000, kita masuk ke pembulatan jadi 2.000 unit, kita akan mendapatkan keuntungan balik gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan BP pada makanan dimsum Titanic. Itu ada total costnya, itu fixed cost itu dari umur ekonomis 72.000, ditambah variable cost atau total makanan yang bahan yang kita perlukan tadi
Rp2.804.000, ditambah lagi biaya lainnya Rp700.000, jadi totalnya itu Rp3.576.000. HPP-nya itu terdiri dari total cost-nya itu yang tadi itu perhitungannya Rp3.576.000 dibagi produknya itu 1.000, karena target penjualan kita awal itu 1.000 pieces, jadi Rp3.576 itu harga HPP-nya atau per produknya. Jadi Rp3.576 itu dikali 1.000, jadi 5.000 untuk harga jualnya. Untuk keuntungan atau harga jualnya itu 5.000. Keuntungannya itu harga jualnya 5.000, HPP-nya itu Rp3.576, jadi itu dikurang. Jadi untuk keuntungannya kita mendapatkan Rp1.424 dikali dengan 1.000, jadi Rp1.424.000. Untuk balik modal atau BP-nya itu keuntungannya itu yang kita hitung itu Rp1.424.000 dibagi si investasi itu Rp3.576.000. Jadi untuk mendapatkan keuntungan atau balik modalnya itu kurang dari 1 bulan nih keuntungan lagi ya. Jadi perhitungan keuntungan lainnya itu ada Rp1.424.000 dibagi investasinya itu Rp3.576, jadi dibagi hasilnya itu 398 unit untuk kita mendapatkan balik modal atau keuntungan pada makanan dimsum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Bobin Hidayat. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Julian Ferinda. Selanjutnya ada bisnis model canvas dari Titanic itu sendiri. Yang pertama ada key partners. Key partnersnya itu adalah yang pertama menyajikan makanan dan minuman, lalu ada pengembangan menu baru, menyediakan packing praktis untuk take away dan delivery, kontrol kualitas dan kebersihan dapur sesuai standar higienis. Selanjutnya ada manajemen stok bahan dan logistik, pemasaran termasuk iklan, influencer dan promosi, dan yang terakhir ada pelayanan pelanggan offline maupun online. Lalu ada key activity, ada inovasi menu, produksi dan pelayanan berkualitas, tim produksi makanan dan minuman, platform digital, website dan media sosial, bahan baku makanan dan minuman, brand dan reputasi, pengelolaan operasional dan keuangan. Lalu di bawahnya ada key resorts. Yang pertama ada model usaha untuk bahan baku, sewa tempat dan promosi. Yang kedua ada resep dan bahan baku berkualitas atau premium. Yang ketiga ada chef, waiter, staff, dapur dan tim marketing. Selanjutnya ada dapur dan peralatan masak. Lalu ada tempat usaha, lalu ada platform digital. Lalu selanjutnya ada value proposition. Yang pertama makanan dan minuman premium dengan harga terjangkau, bisa dinikmati semua kalangan, cocok untuk cemilan maupun makan utama. Selanjutnya ada rasa otentik dengan bahan lokal atau internasional, porsi cocok untuk sharing makan bersama teman dan keluarga, layanan atau penyajian cepat, cocok untuk dine in maupun take away, tersedia paket hemat makanan dan minuman lebih murah dibanding beli terpisah. Lalu yang terakhir ada sehat dan pastinya higienis dengan menggunakan standar kebersihan. Selanjutnya ada customer relationship. Untuk customer relationship-nya itu yang pertama ada pelayanan ramah dan cepat, promo bundling beli terpisah, lalu ada feedback dan review pelanggan. Selanjutnya ada engagement di media sosial, dan yang terakhir ada layanan mandiri atau menu digital. Di bawahnya ada channel dari usaha kita. Ada pertama event catering dan booth pameran. Yang selanjutnya ada delivery via GoFood, GrabFood atau Shopee Food. Yang ketiga ada pemasaran via WhatsApp atau website. Lalu ada media sosial, bisa Instagram, TikTok atau Facebook. Lalu ada cafe langsungnya seperti itu. Selanjutnya ada customer segment.
Customer segment dari usaha kami yang pertama ada anak muda dan tentunya dan mahasiswa, keluarga, pekerja kantoran, pecinta kuliner, dan pemasaran online seperti itu. Selanjutnya ada cost structure-nya. Yang pertama ada biaya produksi, biaya pemasaran, distribusi dan logistik, biaya marketing dan promosi, operasional, toko fisik, biaya R&D, riset tren atau pasaran inovasi produk. Lalu yang terakhir ada administrasi dan pengembangan. Lalu yang terakhir ada revenue streams. Yang pertama penjualan makanan dan minuman utama, catering dan pesanan khusus atau PO, paket bundling online, hemat combo atau paket ramai-ramai. Lalu ada merchandise, menu sampingan, BNF seperti snack, dessert, dan lain-lain. Lalu ada sewa tempat untuk event yang kecil seperti itu. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan dan tim. Pertama ada pelaksanaan usaha Titanic dilakukan secara bertahap, mulai dari persiapan bahan baku, peralatan, resep, serta identitas merek dan media promosi. Selanjutnya ada produksi dan pemasaran dilakukan melalui penjualan langsung dan media sosial. Lalu ada struktur tim terdiri dari ketua tim, divisi produksi, divisi pemasaran, dan divisi keuangan. Selanjutnya ada ketua tim bertanggung jawab atas pengelolaan usaha secara keseluruhan. Divisi produksi, pemasaran, dan keuangan menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Presentasi ini dibuat sebagai bahan representatif dari proposal untuk memperoleh dukungan pendanaan dari kegiatan P2MW. Lalu poin yang kedua adalah untuk pengembangan usaha minuman Titanic, yaitu adalah nama dari usaha kita sendiri. Lalu ada peningkatan kualitas produk dan pemasaran. Lalu yang terakhir ada mendukung keberlanjutan usaha. Dan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Pak Anton sebagai pembina kami. Mohon maaf bila dari kami ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.